Dia beneran mau nyanyi? Kocak banget, kan? Bisik-bisik para siswi yang terdengar dari ruang ganti sempit di belakang panggung, menusuk telinga Citra Ayu Lestari. Ujung jarinya terasa dingin seperti es, dan seluruh tubuhnya mulai gemetar. Hari ini benar-benar hari yang mengerikan. Momen yang paling ia takuti seumur hidupnya akan tiba dalam beberapa menit lagi. Momen di mana ia harus berdiri sendirian di atas panggung dan bernyanyi di hadapan seluruh siswa yang memadati aula sekolah. Yang paling ironis adalah semua ini terjadi bukan karena keinginannya. Beberapa hari yang lalu, Citra hanyalah seorang siswi kelas 2 SMA biasa. Atau lebih tepatnya, ia nyaris tak terlihat. Bahkan ketika berpapasan di koridor, sebagian besar siswa akan melewatinya seolah-olah ia tidak ada, dan Citra merasa nyaman dengan itu. Ini karena sejak ibunya meninggal dunia 7 tahun lalu, mengeluarkan suara di depan orang banyak menjadi sebuah siksaan baginya. Terutama bernyanyi, itu adalah hal yang mustahil. Ibunya adalah seorang penyanyi semasa hidupnya. Meskipun tidak pernah meraih kesuksesan besar, bagi Citra, ibunya adalah pemilik suara terindah di dunia. Setelah kepergian sang ibu, bernyanyi menjadi sesuatu yang terlalu menyakitkan bagi Citra. Namun, ada satu hal yang aneh. Setiap malam, saat sendirian di kamarnya, Citra akan memakai earphone dan menyanyikan lagu-lagu pop kenangan yang sering dinyanyikan. Ibunya dengan suara sangat pelan, nyaris hanya gerakan bibir. Itulah satu-satunya momen di mana ia merasa terhubung kembali dengan sang ibu, hanya neneknya yang tahu rahasia ini. Suaramu persis seperti ibumu, nak, kata neneknya sesekali. Setiap kali mendengar itu, hati Citra terasa hangat sekaligus perih. Lalu, bagaimana Citra bisa terjebak dalam situasi mimpi buruk ini? Citra tidak akan pernah melupakan momen ketika ia menemukan namanya di mading sekolah seminggu yang lalu. Panggung pembuka pentas seni tahunan, Citra Ayu Lestari. Sungguh tidak bisa dipercaya. Ia jelas tidak pernah mendaftar atau memberitahu siapapun. Saat itulah, suara manis namun beracun dari belakangnya menjelaskan segalanya. Wah, Citra, hebat banget. Katanya kamu direkomendasikan langsung sama bapak kepala sekolah. Kita semua nggak sabar, loh. Itu adalah Bella dan teman-temannya, gerombolan siswi populer yang selama ini tidak pernah menyukainya. Seketika, Citra sadar. Ini adalah jebakan sempurna yang mereka rancang bersama kepala sekolah. Mereka ingin mempermalukan seorang siswi pendiam yang tidak pernah menonjol di atas panggung. Mengapa mereka begitu membencinya? Citra tidak tahu pasti. Mungkin sikapnya yang pendiam, yang tidak pernah melawan, terlihat seperti kelemahan di mata mereka. Para hadirin sekalian, mari kita sambut penampilan pembuka. Suara MC yang terdengar dari kejauhan membuat jantung Citra berdebar kencang. Waktunya benar-benar tinggal beberapa menit lagi. Saat itu, tangan Citra menyentuh sesuatu yang kecil di dalam sakunya. Sebuah selendang batik tua milik ibunya yang diselipkan oleh nenek tadi pagi. Ibu, apa aku benar-benar bisa melakukannya? Tak ada jawaban, namun dari lubuk hatinya yang terdalam, muncul sesuatu, kemarahan. Kemarahan pada orang-orang yang mendorongnya ke situasi ini, dan pada saat yang sama, sebuah kerinduan yang mendalam untuk berhenti bersembunyi. Saat itu, Citra mengambil keputusan. Ia tidak akan lari, kali ini, dengan suara yang diwariskan ibunya, ia akan menunjukkan pada dunia siapa dirinya. Namun, Citra belum tahu. Apa yang akan terjadi di panggung hari ini akan mengubah hidupnya selamanya. Sejak hari itu, sekolah berubah menjadi neraka bagi Citra. Setiap kali berjalan di koridor, ia mendengar bisikan-bisikan. Hari ini ada gladi bersih, kan? Katanya si Citra yang jadi pembukanya. Serius? Emang ada yang pernah dengar dia nyanyi? Jangan-jangan, Pak Kepala Sekolah cuma iseng. Gila aja. Penampilan pertama diisi sama dia. Citra berjalan dengan kepala yang semakin tertunduk. Begitu pula saat di dalam kelas. Tatapan tajam teman-temannya terasa menusuk punggungnya. Sebenarnya, Citra sendiri tidak mengerti. Mengapa ia harus berada dalam situasi ini? Apa sebenarnya alasan mereka ingin menyakitinya? Apa salahku? Aku hanya ingin bernyanyi seperti ibu. Sepanjang jam pelajaran, huruf-huruf di buku paket seakan kabur dari pandangannya. Sesuatu bergejolak di dalam dadanya dan naik hingga ke tenggorokan. Apakah itu tangisan? Ataukah amarah? Saat jam makan siang,
Citra duduk sendirian di pojok kantin. Ia merasa lebih kesepian dari biasanya. Tiba-tiba, seseorang mendekatinya dengan hati-hati. Itu Rani, satu-satunya teman sekelas yang sesekali berbicara dengannya. Citra, Rani membuka mulut dengan ragu. Kamu beneran bakal tampil di panggung? Citra hanya mengangguk. Suaranya seakan tercekat. Keren banget. Kalau aku sih, nggak bakal berani. Tapi, hati-hati ya. Anak-anak ngomonginnya udah kelewatan. Citra tersenyum tipis. Nggak apa-apa. Dulu, ibu juga pasti sering dengar omongan seperti itu. Saat mengucapkan kalimat itu, Citra sendiri terkejut. Entah sejak kapan, ketika mengingat ibunya, ada perasaan lain yang tumbuh lebih besar daripada kesedihan. Sore itu, setelah sekolah usai, Citra pulang lebih awal dari biasanya. Saat membuka pintu rumah sederhana berlantai 2 itu, suara neneknya terdengar dari dapur. Citra, sudah pulang, nak? Nenek menyambutnya dengan senyum hangat seperti biasa. Namun, melihat ekspresi wajah Citra, raut khawatir muncul di wajahnya. Ada apa? Citra meletakkan tasnya dan duduk di hadapan nenek. Nek, sepertinya aku nggak akan sanggup. Mendengar itu, nenek hanya diam sambil menggenggam tangan Citra. Kenapa begitu? Semua orang. Mereka semua menertawakanku. Nek, mereka nggak percaya aku akan bernyanyi. Nenek menatap Citra dalam diam sejenak, lalu perlahan bangkit dari kursinya. Tunggu sebentar di sini. Ketika nenek kembali, beliau membawa sebuah kotak kayu kecil. Citra belum pernah melihat kotak itu sebelumnya. Nenek membuka kotak itu dengan sangat hati-hati. Di dalamnya, terlipat rapi sebuah selendang sutra batik dengan corak parangklitik yang warnanya sedikit memudar. Ini selendang yang ibumu pakai saat penampilan terakhirnya, suara nenek sedikit bergetar. Sudah terlalu lama nenek simpan? Tapi, Citra, nenek membentangkan selendang itu dengan lembut, sambil melanjutkan ceritanya. Ibumu dulu juga sangat takut. Dia tahu betapa menakutkannya bernyanyi di depan banyak orang. Tapi setiap kali rasa takut itu datang, dia akan mengenakan selendang ini untuk memberinya keberanian. Mata Citra mulai terasa panas. Nek, apa aku bisa melakukannya dengan baik? Saat itulah, nenek menggenggam kedua tangan Citra erat-erat dan berkata, kamu punya suara yang sama persis seperti ibumu. Dan kamu punya hati yang lebih kuat darinya. Kata-kata itu menggema jauh di dalam hati Citra. Ibumu selalu bilang, lagu adalah wadah untuk hati. Jadi, kalau kamu bernyanyi dengan tulus, orang-orang pasti akan merasakannya. Nenek menyerahkan selendang itu ke tangan Citra. Besok di atas panggung, kalau kamu mau, pakailah ini, ibumu akan menemanimu. Malam itu, Citra berdiri di depan cermin kamarnya dengan selendang melingkar di lehernya. Anehnya, hatinya terasa tenang. Dan untuk pertama kalinya seumur hidup, ia bernyanyi dengan suara keras tanpa earphone. Lagu yang ia nyanyikan dengan jendela terbuka lebar, menghadap langit malam itu terdengar bergetar, namun penuh kejujuran. Suara itu adalah lagu pertama Citra yang sesungguhnya. Namun, ia belum tahu, ujian yang lebih besar telah menantinya pada gladi bersih esok hari. Keesokan harinya, suasana di aula sekolah terasa aneh. Bisik-bisik siswa yang berkumpul untuk gladi bersih sepulang sekolah memenuhi ruangan yang luas itu. Lampu di atas panggung menyala, namun sinarnya terasa dingin. Citra berdiri di bagian belakang aula, mengatur napasnya. Di dalam tasnya, ada selendang peninggalan sang ibu yang diberikan nenek, cukup lewati hari ini. Cukup hari ini saja, bisiknya pada diri sendiri sambil berjalan perlahan ke depan. Saat itu, Bapak kepala sekolah yang berdiri di depan panggung melihat Citra. Ah, penyanyi pembuka spesial kita sudah tiba. Suara kepala sekolah mengandung nada yang aneh, terdengar ramah. Namun Citra bisa merasakan niat tersembunyi di baliknya. Beberapa siswa yang berkumpul di sekitarnya terkikik sambil menatap Citra. Tatapan mereka terasa panas di punggungnya. Ayo, Citra. Silakan naik ke atas panggung, kata kepala sekolah sambil memberi isyarat. Citra mengeluarkan selendang dari tasnya dan mengenakannya di leher dengan hati-hati. Seketika, ia teringat suara neneknya. Kamu punya hati yang lebih kuat dari ibumu. Langkah kakinya yang perlahan menuju panggung menggema di seluruh aula.
Suara sepatunya terdengar lebih keras dari biasanya. Begitu berdiri di tengah panggung, lampu sorot langsung menerpanya. Ia bisa merasakan tatapan mata dari bawah, namun anehnya, hatinya menjadi tenang. Baiklah. Mari kita dengar penampilanmu, kata kepala sekolah sambil melipat tangan di dada. Tunggu sebentar, Pak, kata Citra dengan suara lirih. Musiknya. Apakah tidak ada iringan musik? Saat itu, sudut bibir kepala sekolah sedikit terangkat. Oh, maaf sekali. Untuk gladi bersih, akan lebih baik jika kita melakukannya tanpa musik. Kita harus memastikan kualitas suaramu yang sesungguhnya. Jantung Citra seakan jatuh ke perut. Ini sama sekali tidak ada dalam rencana. Bernyanyi sendirian tanpa iringan musik. Dari belakang aula, ia bisa melihat Rani menatapnya dengan cemas. Rani mengangguk kecil, seolah memberinya semangat. Dukungan kecil itu menjadi kekuatan besar bagi Citra. Baik, Pak. Saya mengerti. Citra memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Selendang di lehernya sedikit berkibar tertiup angin dari pendingin ruangan. Pada saat itu, Citra yakin, lagu ini bukan untuk orang lain, ini untuk ibunya, dan untuk dirinya sendiri. Ketika ia membuka mulut, bait pertama mengalir keluar. Suaranya yang jernih dan ringan membelah udara di aula. Awalnya terdengar bergetar, namun perlahan-lahan menjadi stabil. Lagu pop lawas yang sering dinyanyikan ibunya. Citra mencurahkan seluruh hatinya ke dalam melodi itu. Seiring lagu berjalan, suasana di aula mulai berubah. Para siswa yang awalnya terkikik perlahan terdiam. Ada sesuatu yang istimewa dalam suara Citra. Sesuatu itu adalah ketulusan. Ketika lagu berakhir, keheningan menyelimuti aula sejenak. Kepala sekolah berusaha menyembunyikan ekspresi terkejutnya. Tidak buruk. Tapi panggung yang sesungguhnya adalah masalah lain. Kita lihat bagaimana penampilanmu di depan penonton. Mendengar itu, para siswa di sekitarnya mulai berbisik-bisik lagi. Namun, Citra tidak lagi goyah oleh perkataan mereka. Ia tahu sendiri betapa tulus lagu yang baru saja ia nyanyikan. Saat turun dari panggung, Citra tersenyum kecil. Rani berlari menghampirinya dan berbisik. Citra, itu tadi gila banget. Aku sampai merinding. Makasih, Ran. Malam itu, setibanya di rumah, Citra menceritakan pengalamannya saat gladi bersih kepada nenek. Anak pintar, kamu hebat. Nak, kata nenek sambil mengelus kepala Citra. Besok, akan lebih banyak orang yang mendengar suaramu yang sesungguhnya. Malam itu, Citra membuka jendela kamarnya dan bernyanyi sekali lagi. Kali ini, dengan lebih percaya diri, lebih tegas. Angin malam seolah membawa nyanyiannya terbang entah kemana. Namun, Citra tidak tahu bahwa di panggung utama besok, sebuah keajaiban akan benar-benar terjadi. Pagi hari pentas seni terasa begitu sunyi. Citra sudah terbangun sejak pukul 5 pagi, menatap langit-langit kamarnya. Cahaya fajar yang lembut menyelinap masuk melalui jendela, namun dadanya berdebar kencang seperti genderang. Hari ini, benar-benar hari ini. Bangun dari tempat tidur, Citra menatap bayangannya di cermin dan merasa asing. Entah sejak kapan, sorot matanya telah berubah. Beberapa hari yang lalu, mata itu hanya dipenuhi ketakutan, tetapi sekarang, ada sesuatu yang lain di dalamnya. Apakah itu tekad? Ataukah keberanian? Di meja makan, nenek menyajikan lebih banyak lauk dari biasanya. Makan yang banyak. Citra, hari ini kamu butuh banyak tenaga. Suara nenek terdengar tenang, namun Citra tidak melewatkan ujung jemarinya yang sedikit gemetar. Nenek juga gugup? Ya, tentu saja. Apa nenek tidak boleh gugup saat cucu nenek mau tampil? Nenek tersenyum hangat sambil menggenggam tangan Citra. Tapi, nak, dengarkan nenek. Hari ini, bernyanyilah sesuka hatimu. Lagu itu datangnya dari hati. Mendengar itu, Citra mengangguk. Ia merasakan kehangatan menjalar di dadanya. Setibanya di sekolah, suasana yang menyambut Citra benar-benar berbeda dari biasanya. Poster pentas seni tertempel di berbagai sudut koridor, dan para siswa menatap Citra dengan campuran rasa ingin tahu dan penasaran. Beberapa anak masih memasang wajah mengejek, tetapi tidak seterang-terangan sebelumnya. Kabar tentang suara Citra saat gladi bersih rupanya sudah mulai menyebar.
Katanya kemarin dia bagus banget pas gladi bersih. Ah, masa? Paling cuma beruntung aja. Tapi kata orang, muka Pak Kepala Sekolah aneh gitu pas dengar dia nyanyi. Citra berjalan menuju kelasnya sambil mendengarkan bisikan-bisikan itu. Dulu, ia pasti akan merasa ciut, tetapi anehnya, hari ini hatinya tenang. Menjelang sore, aula sudah ramai dengan persiapan untuk pentas seni. Lampu panggung yang berwarna-warni telah terpasang, dan kursi penonton mulai diisi oleh siswa dan orang tua. Citra berada di ruang ganti kecil di belakang panggung, melakukan persiapan terakhir. Tangannya gemetar saat mengenakan selendang, ibunya di leher sambil menatap cermin, rasa gugup itu belum sepenuhnya hilang. Tenang. Ibu ada di sini. Tiba-tiba, pintu ruang ganti terbuka dan seseorang masuk. Itu adalah kepala sekolah, penyanyi istimewa kita sedang bersiap, rupanya. Suara kepala sekolah masih mengandung nada dingin yang sama. Sepertinya pertunjukan hari ini akan sangat hebat. Seluruh sekolah sudah menantikannya. Kepala sekolah melangkah mendekat sambil melanjutkan, tentu saja, harapan dan kenyataan bisa berbeda. Panggung itu tempat yang sangat berbeda dari ruang latihan. Citra menatap matanya sendiri di cermin. Pada saat itu, terjadi sesuatu yang aneh. Kata-kata kepala sekolah tidak lagi menyakitinya. Tidak apa-apa, Pak, kata Citra sambil berbalik. Hari ini saya akan menceritakan kisah saya. Itu sudah cukup bagi saya. Kepala sekolah tampak terkejut sejenak, tetapi kemudian tersenyum sinis dan pergi. Setelah ruang ganti kembali sunyi, Citra menarik napas dalam-dalam. Dari luar, terdengar suara MC. Para hadirin sekalian, mari kita sambut penampilan pertama pada pentas seni hari ini. Waktu benar-benar tinggal beberapa menit. Citra memegang ujung selendangnya sambil berbicara kepada ibunya dalam hati. Ibu, aku pergi sekarang. Dengan suara yang ibu wariskan, aku akan menceritakan kisahku pada dunia. Saat itu, pintu ruang ganti sedikit terbuka dan kepala Rani muncul. Citra, semangat. Suaranya pelan, tetapi penuh dengan dukungan yang tulus. Citra tersenyum dan mengangguk. Suara MC kembali terdengar. Inilah dia, penampilan dari Citra Ayu Lestari. Tirai panggung mulai terbuka. Citra menarik napas dalam-dalam untuk terakhir kalinya dan melangkah menuju tengah panggung. Langkah kakinya tidak lagi dipenuhi ketakutan, melainkan kerinduan untuk menyampaikan kisahnya kepada dunia. Namun, ia belum tahu betapa menakjubkannya hal-hal yang akan terjadi mulai dari saat ini. Cahaya panggung yang menyilaukan menyorot Citra. Tatapan ratusan orang yang memenuhi aula siswa, guru, dan para orang tua seketika tertuju padanya. Selama beberapa detik pertama, dunia terasa berputar. Kakinya gemetar dan jantungnya berdebar seolah mau meledak. Bisik-bisik pelan dari kursi penonton menusuk telinganya. Dia beneran mau nyanyi? Untuk pembukaan, kok. Tetapi saat itu, di salah satu sudut kursi penonton, matanya menangkap sosok nenek. Neneknya menyatukan kedua tangan di dada, menatap Citra dengan senyum yang tenang. Tatapan itu saja sudah cukup. Ibu pasti sedang melihat. Nenek juga menyemangatiku. Citra berdiri di depan mikrofon. Selendang batik ibunya yang melingkar di lehernya berkilau lembut di bawah cahaya panggung. Tiba-tiba, sebuah keajaiban terjadi. Hatinya mendadak menjadi tenang. Ia tidak lagi peduli dengan tatapan atau suara-suara di sekitarnya. Hanya satu pikiran yang memenuhi kepalanya. Lagu ini adalah kisahku dan ibu. Citra memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, lalu membuka mulutnya. Saat bait pertama mengalun, atmosfer di dalam aula berubah total. Suaranya yang jernih dan bening melampaui panggung, menyebar hingga ke setiap sudut kursi penonton. Lagu yang awalnya dinyanyikan dengan lembut dan hati-hati, perlahan mulai terisi dengan kekuatan. Ini bukan sekadar lagu. Suara Citra mengandung kerinduan yang telah ia pendam selama 7 tahun. Cinta untuk ibunya. Rasa terima kasih untuk neneknya. Dan wujud dirinya yang sesungguhnya yang ingin ia tunjukkan kepada orang-orang yang telah meremehkannya. Semuanya ada di sana. Seiring lagu mengalir, hal-hal luar biasa mulai terjadi. Beberapa siswa yang tadinya terkikik perlahan terdiam. Beberapa dari mereka menatap Citra dengan mulut ternganga. Bahkan Bella dan teman-temannya tidak lagi memasang wajah mengejek. Tanpa sadar, mereka pun ikut terhanyut dalam nyanyian Citra.
Kepala sekolah berdiri di sisi panggung dengan ekspresi bingung. Situasi seperti ini sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Tetapi yang paling terkejut adalah Citra sendiri. Sambil bernyanyi, ia merasakan sesuatu. Inilah alasan mengapa ia dilahirkan. Untuk menyampaikan emosi kepada orang-orang dengan suara yang diwariskan oleh ibunya. Itulah takdirnya. Saat lagu mencapai puncaknya, suara Citra menjadi semakin dalam dan kuat. Kini ia bernyanyi dengan mata terbuka, menatap setiap orang di antara penonton, menyampaikan kisahnya. Neneknya sudah menitikkan air mata. Beliau menutup mulut dengan kedua tangan, berusaha menahan emosi yang meluap. Rani, yang duduk di barisan paling depan, mengepalkan kedua tangannya erat. Hatinya ikut bergetar menyaksikan perubahan luar biasa temannya. Bahkan para guru yang biasanya mengabaikan Citra, kini menatap panggung dengan ekspresi takjub. Dan akhirnya, ketika nada tinggi terakhir menggema, seluruh aula jatuh dalam keheningan total. Selama beberapa detik, tidak ada seorang pun yang bersuara, bahkan untuk bernapas. Citra berdiri diam di depan mikrofon. Dadanya naik turun dengan cepat, tetapi hatinya terasa damai. Aku berhasil. Aku benar-benar berhasil. Saat itulah, seseorang di barisan belakang berdiri dan mulai bertepuk tangan. Kemudian, seperti gelombang, tepuk tangan itu menyebar. Dalam sekejap, seluruh aula dipenuhi oleh tepuk tangan yang membahana. Bravo! Luar biasa! Terdengar teriakan dari suatu tempat. Nenek berdiri dari kursinya dan bertepuk tangan sekuat tenaga, sementara Rani berteriak sambil menangis. Citra, kamu yang terbaik. Pada saat itu, Citra pun tak kuasa menahan air matanya. Itu adalah air mata kebahagiaan. Air mata kemenangan setelah berhasil mengalahkan rasa takut dan kesepian. Saat Citra membungkukkan badan untuk memberi hormat, tepuk tangan terus berlanjut. Semua orang yang ada di aula hari itu menyadari satu hal. Apa yang baru saja mereka saksikan bukanlah sekadar acara pentas seni sekolah, melainkan perubahan penuh keberanian dari seorang gadis remaja. Namun, ini barulah permulaan, kisah Citra yang sesungguhnya baru akan dimulai. Kaki Citra masih gemetar saat ia turun dari panggung. Rasanya seperti baru saja terbangun dari mimpi. Tepuk tangan dan sorak-sorai yang ditujukan padanya barusan, apakah itu nyata? Begitu masuk ke ruang ganti, Rani langsung berlari dan memeluknya erat. Citra, gila banget, kamu benar-benar luar biasa. Di sudut mata Rani masih ada sisa air mata. Aku beneran berhasil, ya? Tanya Citra dengan ekspresi tidak percaya. Berhasil? Kamu lebih dari itu. Kamu bintangnya. Semua orang sampai bengong lihat kamu. Saat itu, pintu ruang ganti terbuka dan beberapa orang masuk. Para guru, orang tua murid, dan bahkan siswa-siswi yang biasanya tidak pernah berbicara dengannya. Penampilan yang sangat indah. Bagaimana kamu bisa bernyanyi sebagus itu? Citra bingung menerima pujian dan ucapan selamat yang datang bertubi-tubi. Ia tidak pernah menerima perhatian seperti ini sebelumnya. Namun, di tengah keramaian itu, orang yang paling ingin ia temui akhirnya muncul. Neneknya. Citra. Nenek menatapnya dengan mata berkaca-kaca, orang-orang memberi jalan, dan nenek perlahan mendekati Citra lalu memeluknya erat. Kamu hebat, cucuku. Kamu benar-benar hebat. Dalam pelukan nenek, Citra akhirnya merasa aman. Semua ketegangannya luruh, dan air mata kembali mengalir. Nek, apa ibu melihatku? Tentu saja, nak. Ibumu pasti sangat bangga. Malam itu, saat pulang ke rumah, Citra terkejut melihat ponselnya. Seseorang telah merekam penampilannya dan mengunggahnya ke grup komunitas online sekolah, dan kolom komentarnya dibanjiri pesan. Ini beneran siswi sekolah kita? Aku merinding. Terharu banget, suaranya seperti malaikat. Bahkan ada komentar dari siswa sekolah lain, videonya mulai viral. Tetapi bagi Citra, yang terpenting bukanlah komentar-komentar itu. Di dalam kamarnya, sambil melipat kembali selendang ibunya dengan hati-hati, Citra berbicara dalam hati kepada sang ibu. Ibu, hari ini aku berhasil. Aku sudah menyampaikan kisahku dengan suara yang ibu tinggalkan. Malam itu terasa sangat damai. Keesokan harinya, sekolah terasa sangat berbeda. Setiap kali berjalan di koridor, para siswa menyapa Citra.
Kemarin kamu keren banget. Lain kali nyanyi lagi, ya. Bahkan Bella dan teman-temannya yang biasa mengganggunya kini hanya menunduk canggung saat berpapasan. Mereka tidak bisa lagi meremehkan Citra seperti dulu. Perubahan terbesar terjadi di ruang kepala sekolah. Citra, penampilan yang sungguh luar biasa, kata kepala sekolah dengan senyum yang dipaksakan. Dinas Pendidikan Daerah sampai menelepon. Mereka memuji sekolah kita karena berhasil menemukan bakat terpendam. Citra menjawab dengan tenang. Terima kasih, Pak. Tapi saya hanya menyanyikan kisah saya. Itu saja. Kepala sekolah tampak bingung sejenak. Tetapi kemudian mengangguk dengan tawa canggung. Sore itu, saat pelajaran seni musik, guru musik berkata pada Citra, minggu depan akan ada festival musik pelajar tingkat daerah. Maukah kamu mewakili sekolah kita? Jantung Citra berdebar kencang. Benarkah, Bu? Pihak penyelenggara yang melihat penampilanmu kemarin langsung yang memintanya. Mereka ingin melihat penampilan spesial dari Citra. Setibanya di rumah dan menyampaikan kabar itu, wajah nenek berseri-seri karena bahagia. Benarkah, Nak? Iya. Nek? Aku masih tidak percaya. Nenek menggenggam tangan Citra erat sambil berkata, suaramu harus didengar oleh lebih banyak orang. Itu juga impian ibumu. Malam itu, Citra membuka kembali buku catatan ibunya. Halaman demi halaman ia buka, membaca tulisan yang ditinggalkan sang ibu. Lagu adalah wadah untuk hati. Jika dinyanyikan dengan tulus, pasti akan menyentuh hati orang lain. Citra tersenyum. Ibu, sekarang aku mulai mengerti. Mengapa lagu begitu berharga? Ia membuka jendela dan merasakan angin sejuk masuk. Ditemani angin itu, Citra bernyanyi lirih. Ia tidak perlu lagi bersembunyi. Merasakan suaranya menyebar ke langit malam, Citra mulai memimpikan mimpi yang baru. Namun, sebuah panggung yang lebih besar telah menantinya. Malam itu, sebuah keajaiban mulai terjadi. Video penampilan Citra yang diunggah di komunitas sekolah mulai menyebar melampaui lingkungan daerah, menjadi viral secara nasional. Penampilan mengharukan siswi SMA Indonesia, membuat seluruh sekolah menangis. Keberanian. Seorang siswi menciptakan momen ajaib. Jumlah penontonnya meningkat secara eksponensial dari waktu ke waktu. Keesokan harinya, kehidupan sehari-hari Citra berubah total. Para wartawan menunggu di depan gerbang sekolah, dan di atas mejanya tumpukan surat dari penggemar dari berbagai penjuru negeri. Pihak penyelenggara festival musik daerah bahkan meminta agar penampilannya dijadikan acara utama. Ya Tuhan, ini semua nyata? Kata Rani dengan ekspresi tidak percaya. Namun, anehnya, Citra tidak sepenuhnya merasa senang. Ada perasaan cemas yang terus menghantuinya. Setelah beberapa hari sibuk dengan wawancara dan persiapan, Citra pulang lebih larut dari biasanya dan menemukan neneknya tertidur di sofa. Nek, saat dibangunkan, neneknya terkejut. Oh, Citra, kapan kamu datang? Baru saja. Kenapa nenek tidur di sini? Bukan apa-apa. Hanya sedikit lelah, tetapi wajah neneknya terlihat jauh lebih lelah dari biasanya. Hati Citra terasa cemas, tetapi karena persiapan festival yang begitu padat, ia tidak punya waktu untuk berpikir lebih dalam. Hari berikutnya, dan hari berikutnya lagi, sama saja, wawancara dengan media, latihan, berbagai persiapan. Citra melewati hari-harinya dengan sangat sibuk. Di tengah kesibukan itu, Rani berkata dengan hati-hati, Citra, nenekmu baik-baik saja? Kemarin aku lihat beliau di jalan. Kelihatannya. Kenapa? Ada apa dengan nenek? Bukan apa-apa, hanya saja kelihatannya kurang sehat. Hati Citra mencelos, tetapi hari itu ia ada gladi bersih terakhir untuk festival dan harus segera pergi. Nanti aku akan bertanya pada nenek, pikirnya. Tetapi nanti itu tidak pernah datang. 2 hari sebelum festival, saat Citra pulang setelah latihan, rumahnya gelap gulita. Nek? Biasanya, nenek akan menyambutnya dengan lampu dapur yang hangat. Ia tidak melihat sosok neneknya. Saat naik ke kamar, ia menemukan nenek terbaring di tempat tidur. Wajahnya pucat dan napasnya terdengar berat. Nek, panggil Citra panik. Neneknya membuka mata dengan susah payah. Citra, maafkan nenek. Suaranya sangat lemah.
Citra segera menelepon ambulans. Selama menunggu di ruang gawat darurat rumah sakit, pikiran Citra kosong. Aku terlalu sibuk sampai tidak sadar nenek sakit. Rasa bersalah menyelimutinya. Ia merasa menangis karena terlalu fokus pada hal-hal seperti festival dan wawancara, hingga melupakan neneknya yang paling berharga. Saat itu, seorang dokter keluar. Kelelahan dan stres yang menyebabkan tenaganya terkuras sementara. Setelah beristirahat beberapa hari, beliau akan baik-baik saja. Syukurlah bukan penyakit serius, tetapi hati Citra terasa berat. Sambil menatap neneknya yang terbaring dengan infus di kamar rawat, Citra merasa semuanya sia-sia. Tiba-tiba, neneknya membuka mulut dengan suara pelan. "Citra, ada sesuatu yang belum nenek ceritakan padamu." "Apa itu, Nek?" Mata neneknya berkaca-kaca. "Ini, tentang ibumu. Kisah yang sebenarnya." Citra menggenggam tangan neneknya erat. Ia merasa sebuah cerita penting akan terungkap. Dan firasatnya benar. Nenek memejamkan mata sejenak, lalu perlahan mulai berbicara. "Citra, apa kamu tahu alasan sebenarnya mengapa ibumu berhenti bernyanyi?" Citra menggeleng. Ia hanya tahu bahwa ibunya menyerah karena tidak berhasil. "Ibumu sangat berbakat. Seperti kamu. Dia punya suara yang bisa membuat orang menangis." Suara nenek bergetar. Tetapi semakin dekat dia dengan mimpinya, dia mulai diminta melakukan hal-hal lain di luar musik. Mereka memintanya untuk menciptakan cerita yang sensasional, bukan musik yang tulus. Citra menahan napas. Puncaknya, seorang produser menyarankan ibumu untuk membuat skandal palsu. Katanya, dengan begitu dia akan menjadi buah bibir dan albumnya akan laku. Lalu, ibumu menolaknya mentah-mentah. Dia bilang dia tidak akan pernah mau sukses dengan cara seperti itu. Setelah itu, semua kesempatan menghilang. Nenek menyeka air matanya sambil melanjutkan. "Saat itu ibumu berkata, jika putriku nanti bernyanyi, aku berharap dia menjadi penyanyi yang menyentuh hati orang dengan musik yang tulus." Hati Citra terasa sesak. "Tapi, Citra, nenek takut. Nenek takut kamu akan melewati jalan yang sama." Kata-kata itu mengejutkan Citra. Tanda-tandanya sudah mulai terlihat. Orang-orang lebih tertarik pada kisah Cinderellamu daripada musikmu. Mereka hanya membicarakan betapa malangnya dirimu dulu, betapa dramatis perubahanmu. Citra teringat wawancara beberapa hari terakhir. Memang benar, para wartawan lebih tertarik pada kisah perundungan yang dialaminya daripada bakat menyanyinya. "Citra, jangan ikut festival itu." Perkataan tiba-tiba nenek membuatnya terkejut. "Kenapa? Nek, berhentilah sekarang. Tunggu sampai kamu siap untuk membuat musik yang benar-benar kamu inginkan." Citra bingung. Haruskah ia menyerah begitu saja di panggung yang sudah dinantikan semua orang? "Tapi, Nek, banyak orang bilang mereka mendapat kekuatan dari laguku." "Itu benar. Tapi, Citra, pikirkanlah, apakah itu sepadan jika kamu harus terluka?" Malam itu, setelah pulang ke rumah, Citra tidak bisa tidur. Festival tinggal 2 hari lagi. Terlalu terlambat untuk menyerah, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan kekhawatiran neneknya. Keesokan paginya, Rani datang menemuinya. "Citra, nenekmu bagaimana?" "Sudah lebih baik. Tapi, raut wajahmu kenapa? Ada masalah?" Citra ragu-ragu sejenak, lalu menceritakan semua yang dikatakan neneknya. Rani berpikir sejenak, lalu berkata, "Citra, tapi apa alasanmu bernyanyi?" "Hah? Waktu pertama kali kamu naik panggung, apa yang kamu pikirkan?" Citra teringat momen itu. Janji pada ibunya. Untuk tidak lagi bersembunyi. "Aku ingin menyampaikan kisahku dan ibu. Kalau begitu, lakukan saja itu. Jangan pedulikan apa yang orang lain inginkan." Seketika, Citra sadar. Entah sejak kapan, ia mulai berusaha memenuhi harapan orang lain. Sore itu, Citra kembali mengunjungi neneknya di rumah sakit. "Nek, aku akan tetap tampil di festival." Melihat ekspresi khawatir neneknya, Citra melanjutkan, "Tapi aku akan melakukan apa yang nenek katakan. Aku akan menyanyikan kisahku yang sebenarnya, lagu yang ingin kunyanyikan." Nenek menggenggam tangan Citra erat. "Kamu tidak akan goyah seperti ibumu?" "Iya. Aku akan melanjutkan musik tulus yang tidak sempat ibu selesaikan." Saat itu, neneknya tersenyum tipis. "Kalau begitu,
Bawa ini juga. Nenek mengeluarkan sebuah kalung kecil. Itu milik ibunya. Ibumu memakainya di panggung terakhirnya. Bersama dengan selendang itu, Citra menerima kalung itu dan berjanji pada dirinya sendiri. Besok, ia akan benar-benar menceritakan kisahnya pada dunia. Namun, panggung itu akan memiliki makna yang jauh lebih istimewa dari yang pernah ia bayangkan. Pada hari festival, gedung pertunjukan dipadati oleh lebih banyak orang dari yang dibayangkan. Orang-orang yang melihat video Citra, warga sekitar, dan bahkan penonton yang datang dari jauh, semuanya menantikan penampilannya. Di belakang panggung, Citra mengenakan selendang ibunya dan memegang kalungnya sambil menenangkan diri. Tidak apa-apa, Citra, cukup ceritakan kisahmu. Bisiknya pada diri sendiri sambil menatap ke arah panggung. Tiba-tiba, seseorang memanggil dari belakang. Citra. Saat ia berbalik, ternyata itu neneknya. Beliau datang meskipun belum sepenuhnya pulih. Nek. Kenapa nenek datang? Nenek tidak mungkin melewatkan panggung cucu nenek yang sesungguhnya. Nenek memeluk Citra erat. Ingat, ini bukan panggung untuk orang lain. Ini panggungmu. Ceritakan kisah ibumu, dirimu, dan keluarga kita. Suara MC menggema. Berikutnya adalah penampilan spesial. Mari kita sambut Citra Ayu Lestari. Citra menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke atas panggung. Tapi kali ini berbeda, bukan getaran gugup, melainkan keyakinan. Berdiri di depan mikrofon, Citra menatap penonton dengan perlahan. Selamat malam. Nama saya Citra Ayu Lestari. Suaranya terdengar jelas dan mantap. Lagu yang ingin saya bawakan malam ini adalah lagu yang telah saya nyanyikan sendirian selama 7 tahun. Lagu yang menghubungkan saya dengan ibu saya. Penonton terdiam. Semua orang fokus mendengarkan. Lagu ini berisi kerinduan. Tetapi yang lebih penting, lagu ini berisi keberanian untuk tidak menyerah. Citra memejamkan mata dan memulai bait pertama. Lagu kali ini berbeda dari sebelumnya. Lebih dalam, lebih tulus. Bukan teknik yang ditonjolkan, melainkan hati. Bukan kesempurnaan, melainkan kejujuran. Seiring lagu mengalir, ekspresi penonton berubah. Tatapan yang awalnya penasaran, perlahan menjadi serius, dan beberapa dari mereka mulai menitikkan air mata. Dari kursinya, nenek menyaksikan dengan kedua tangan di dada dan air mata berlinang. Sambil bernyanyi, Citra sadar. Inilah momen yang ia inginkan. Bukan sorotan lampu atau tepuk tangan meriah, melainkan momen ketika ketulusan hatinya menyentuh hati orang lain. Bait terakhir selesai dinyanyikan, dan keheningan menyelimuti ruangan sejenak. Kemudian, tepuk tangan yang meledak memiliki makna yang berbeda dari sebelumnya. Itu adalah tepuk tangan tulus yang lahir dari rasa haru. Citra memegang mikrofon dan mengucapkan kata-kata terakhirnya. Saya akan terus bernyanyi. Meskipun tidak sempurna, meskipun tidak terkenal, saya akan bernyanyi dengan sepenuh hati. Karena itulah hadiah terindah yang ibu tinggalkan untuk saya. Sejak hari itu, hidup Citra berubah sekali lagi. Namun kali ini, perubahannya tenang dan bermakna. Orang-orang yang menginginkan musik yang tulus mulai mencari Citra, dan bersama mereka, Citra mulai menciptakan musik yang sejati. Beberapa bulan kemudian, sambil merapikan buku catatan ibunya bersama nenek, Citra berkata, "Nek, sekarang aku tahu, apa yang sebenarnya ibu inginkan." "Apa itu?" "Nak, berkomunikasi secara tulus dengan orang-orang melalui musik. Bukan sekadar menjadi terkenal." Nenek tersenyum dan mengangguk. Betapa bangganya ibumu saat ini. Malam itu, Citra membuka jendela dan menyanyikan lagu baru. Lagu yang kini ia nyanyikan dengan lantang untuk dunia. Suaranya melintasi langit malam, menjangkau hati lebih banyak orang. Kini Citra tahu, menjadi penyanyi sejati bukanlah tentang menjadi terkenal, melainkan tentang menggerakkan hati orang lain dengan ketulusan hati, dan perjalanan itu baru saja dimulai. Bagaimana cerita hari ini? Jika kalian juga memiliki suara yang terpendam di dalam hati, beranikanlah diri untuk menunjukkannya pada dunia. Bagi seseorang di luar sana, suara itu mungkin adalah lagu terindah yang pernah mereka dengar. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar dukungan Anda. Kira-kira, cerita menyentuh apa lagi yang akan kita bahas selanjutnya? Terima kasih telah menonton hari ini.